Saya akan melakukan SOP pemrosesan bekas pakai disinfeksi tingkat tinggi dengan cara mengukus. Dan SOP ini adalah suatu tindakan dalam pemrosesan alat yang menggunakan metode alternatif yang aman dan efektif dengan cara mengukus setelah proses cuci bilas. Nah, tujuannya adalah sebagai acuan dalam melakukan disinfeksi tingkat tinggi dengan cara mengukus. Di sini kita menyiapkan peralatan alat bahannya, yaitu sini panci. Saya memfasilitasi panci seperti ini, kemudian air mengalir. Air. Nah, di sini air itu digunakan untuk saat pengukusan di dalam panci, kemudian kompor, kemudian peralatan DTT yang sudah dilakukan cuci bilas, dan pastikan peralatan yang ada ini adalah telah dilakukan dekontaminasi dan cuci bilas. Dan ini yang berbahan logam, ini berbahan logam, kemudian ini adalah wadah yang akan digunakan untuk peletakan peralatan yang telah di DTT kukus. Kemudian ada korentang, ada label, saya menggunakan seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan melakukan SOP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinesi Somarina dengan NIM PO 6224220191. Di sini saya akan melakukan SOP pengolahan sampah benda tajam. Di sini SOP pengolahan sampah benda tajam adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam mengolah sampah benda tajam yang di daerah tindakan sehingga tidak terjadi penyebaran penyakit di lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah sebagai acuan yang digunakan untuk mengolah pembuangan sampah benda tajam. Oke, kita langsung ke peralatan alat dan bahannya. Yang pertama kita menggunakan alat APD, sarung tangan, celemek, gaun, masker, penutup kepala, dan kacamata. Kemudian yang lainnya adalah peralatan atau sampah untuk sampah. Oke, kita langsung ke pelaksanaannya. Yang pertama kita melakukan SOP, kita menyiapkan peralatan alat dan bahannya, yaitu kita menggunakan alat pelindung diri seperti gaun, masker, penutup kepala, kemudian celemek, sarung tangan, dan kacamata. Kemudian peralatan yang lainnya adalah sampah benda tajam. Saya memfasilitasinya seperti ini, kemudian antiseptik atau hand sanitizer, kemudian melakukan klorin 0,5%, kemudian wadah plastik untuk penempatan sampah benda tajam nanti yang akan kita gunakan, kemudian korentang untuk mengangkat sampah benda tajamnya ke tempat wadah plastik, kemudian kita menggunakan tester untuk menutup rapat wadah plastiknya nanti, dan juga gunting untuk memotong plasternya, dan juga jangan lupa kita menggunakan wadah plastik supaya yang tertutup. Oke, kita langsung ke pelaksanaannya, yaitu kita memastikan semua perlengkapan sudah tersedia, kemudian menggunakan alat pelindung diri seperti gaun, celemek, kemudian kacamata, penutup kepala, masker. Kemudian kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu dan mencuci tangannya secara 7 langkah. Kemudian kita menggunakan sarung tangan rumah tangga. Setelah itu kemudian jangan lupa kita harus memakai sarung tangan yang tebal, yaitu sarung tangan rumah tangga. Kemudian kita memasukkan sampah benda tajam ini ke dalam wadah yang telah disediakan untuk sampah benda tajam menggunakan korentang. Dan jangan lupa untuk wadah plastiknya harus menggunakan tertutup penutupnya. Kemudian memasukkan benda-benda tajam tersebut ke dalam wadah yang tahan tusukan. Jika sudah terisi penuh atau bisa juga 1/4, pindahkan dari area tindakan untuk dibuang. Namun jika sudah 3/4 penuh, tutup. Setelah ini, karena ini kapasitas saya hanya segini, saya melakukannya. Kemudian kita tutup, jangan lupa. Dan ini usahakan untuk sampah benda tajamnya itu dimasukkan ke dalam wadah yang tidak melebihi dari tempatnya. Kemudian kita menggunakan tutup terlebih dahulu. Nah, kemudian sudah tertutup rapat, kita menggunakan plaster
Setelah kita tutup rapat, kemudian menggunakan plaster, memastikan tidak ada bagian benda yang menonjol keluar wadah. Jadi ketika penuh, pastikan tidak ada yang menonjol wadah karena itu adalah benda tajam. Kemudian membuang wadah benda tajam tersebut secara dibakar, enkapsulasi, kemudian atau sudah dibakar. Setelah itu kita meletakkan terlebih dahulu, merapikan alatnya. Kita melepaskan sarung tangan. Kemudian melepaskan alat pelindung diri yang lainnya, yaitu kacamata, Filmek, kemudian kita mencuci tangannya dengan air mengalir dengan 7 langkah. Setelah cuci tangan 7 langkah, hal yang perlu kita perhatikan adalah 1, jangan pernah menyarungkan kembali penutup atau melepaskan jarum semprotnya. Yang kedua, untuk dekontaminasi setelah digunakan, celupkan ujung jarum dalam larutan klorin 0,5% jika kita menggunakan alat yang sesungguhnya yang dilakukan tindakan. Kemudian hisap dan semprotkan 3 kali, lakukan penggunaan APD pada setiap kondisi yang memungkinkan terjadi paparan di tubuh. Yang terakhir adalah setiap kali kita menggunakan alat pelindung diri, jika terkena paparan, maka harus dibersihkan dengan proses yang sesuai dengan prosedur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.